Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang subjek pajak. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama, pajak pribadi, kedua badan usaha, ketiga wajib pajak, keempat pengusaha kena pajak atau PKP, yang kelima penghasilan yang dikenakan pajak, yang keenam kasus dan solusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Medina, NIM 21231949. Subjek pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pendapatan, kekayaan, transaksi, atau aktivitas lainnya yang dikenai pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Subjek dapat berupa individu seperti warga negara, penduduk tetap, atau penduduk sementara. Mereka juga bisa berupa badan usaha seperti perusahaan, koperasi, atau organisasi nirlaba. Selain itu, dalam beberapa kasus, entitas non-profit atau pemerintah lokal juga dapat menjadi subjek pajak. Perpajakan pribadi sangat bervariasi di setiap negara. Badan usaha. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang termasuk sebagai badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak badan adalah entitas hukum atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pendapatan yang diperolehnya. Dalam banyak yurisdiksi, subjek pajak badan memiliki kewajiban untuk melaporkan pendapatannya, menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan melakukan pembayaran pajak kepada otoritas pajak setempat. Subjek pajak badan dapat berupa: yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri. Wajib pajak badan dalam negeri adalah badan usaha yang didirikan, terdaftar, dan beroperasi di wilayah suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Yang kedua, wajib pajak badan luar negeri. Wajib pajak badan luar negeri adalah badan usaha yang didirikan di luar wilayah suatu negara, akan tetapi memiliki kegiatan bisnis atau pendapatan yang dikenai pajak di dalam negeri. Meskipun badan usaha ini berbasis di luar negeri, mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dari operasi bisnis mereka di dalam negeri. Yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kehadiran tetap suatu badan usaha di luar wilayah negara asalnya, yang secara signifikan terlibat dalam kegiatan bisnis di wilayah tertentu. Jika suatu badan usaha dianggap memiliki bentuk usaha tetap di suatu negara, maka negara tersebut dapat mengenakan pajak atas pendapatan yang dihasilkan oleh bentuk usaha tetap tersebut di wilayah mereka. Subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Surat pemberitahuan tahunan atau SPT adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan secara resmi kepada otoritas pajak tentang pendapatan yang diperolehnya dan informasi keuangan lainnya dalam satu periode pajak tertentu, yang biasanya merupakan suatu tahun pajak. SPT juga digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau untuk mengklaim pengembalian pajak jika terdapat pajak yang telah dibayar selama periode pajak tersebut.
Diagram tersebut menjelaskan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT pada tahun 2007 tercatat sebanyak 6,78 juta jiwa wajib pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 32,97% atau 443.361 wajib pajak badan dan 22,77% atau 1,24 juta wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT. Pada 2008, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT meningkat menjadi 2,10 juta wajib pajak, yaitu 426.689 wajib pajak badan dan 1,68 juta wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan pajak pun meningkat menjadi 33,08%. Pada tahun 2009, rasio kepatuhan pajak meningkat menjadi 54,15%. Pada 2011, di mana rasio kepatuhan sempat turun dari 58,16% menjadi 54,74%. Saat rasio turun, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT meningkat dari 8,20 juta menjadi 9,33 juta. Dan rasio kepatuhan pajak pada tahun 2016 hanya meningkat tipis dari 60,42%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahwa Auliama Ramadhani, NIM 21231941. Di sini saya akan menjelaskan tentang wajib pajak. C. Wajib pajak. Menurut Joko Mulyono tahun 2010, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan, sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak diantaranya harus memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif saat pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Untuk hak wajib pajak, diantaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaannya, identitasnya, hak menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya, serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Wajib pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Yang pertama, wajib pajak pribadi. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak pribadi adalah individu atau perorangan yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan. Yang kedua, ada wajib pajak badan. Kemudian, wajib pajak badan yang merupakan wajib pajak yang selain terikat kewajiban pembayaran pajak, juga memiliki kewenangan memotong dan memungut pajak. Wajib pajak badan ini meliputi: yang pertama, ada badan, merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan. Yang kedua, ada joint operation, dan yang ketiga, ada kantor perwakilan perusahaan asing. Yang keempat, ada bendahara, dan yang kelima, ada penyelenggara kegiatan. Berikutnya terdapat tabel penerimaan pajak bruto, di mana penerimaan pajak tersebut berasal dari penerimaan pajak dari seluruh perusahaan yang terdapat di Indonesia. Contohnya, dari perusahaan non-migas, PPh yang dihasilkan sebesar 83,69 triliun rupiah, di mana penghasilan ini didapatkan setelah akhir tahun pajak dengan batas waktu lama penyetoran hingga 3 bulan. Berdasarkan penerimaan pajak bruto pada November 2023 menuju 2024, mengalami penurunan karena perusahaan atau masyarakat yang bergerak sebagai pelaku ekonomi tidak mau dan atau tidak ingin membayar pajak. Permasalahan tersebut terjadi dapat disebabkan pendapatan menurun, kurangnya konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan tertentu, dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak untuk kebutuhan negara dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Adalah singkatan dari pengusaha kena pajak. Pengusaha itu sendiri merupakan orang pribadi maupun badan dalam bentuk apapun yang berkegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang tak berwujud dari luar daerah. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BPK dan atau jasa kena pajak JPK yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang melakukan objek yang sesuai dengan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang
batasannya diterapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi, tidak semua pengusaha adalah PKP. Menjelaskan bagian pengenaan TPH. Yang pertama, pengusaha secara pribadi maupun badan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha kena pajak atau NPPKP. Apabila omset usahanya dalam 1 tahun setelah mencapai lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Dan yang kedua, berdasarkan PMK nomor 197 atau PMK nomor 03 2013 disebutkan bahwa perusahaan yang jumlahnya omsetnya belum atau tidak mencapai 4.800.000.000 rupiah, maka tidak diwajibkan untuk menjadikan PKP dan akan dimasukkan ke dalam klasifikasi pengusaha kecil non pengusaha kena pajak atau non PKP, kecuali dia sukarela mengajukan permohonan pengukuhan PKP dengan syarat yang berlaku. Jika PKP yang ternyata telah dikukuhkan memiliki total omset usaha dalam 1 tahun di bawah 4.800.000.000 rupiah, dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP. Selanjutnya, penghasilan yang dikenakan pajak. Pendapatan kena pajak adalah kata lain dari penghasilan kena pajak, sering disingkat PKP dalam proses penghitungan pajak. Adapun asas-asas yang berlaku atas subjek penghasilan, yang pertama asas kebangsaan, dan yang kedua asas sumber, dan ketiga asas domisili. Kasus pertama, banyak orang mengalami penurunan penghasilan atau kehilangan pekerjaan di tahun 2020. Hal ini membuat mereka kesulitan dan menentukan penghasilan neto yang menjadi dasar perhitungan pajak. Solusinya yaitu wajib pajak dapat menggunakan bukti potong pajak atau bukti potong 1721 A1 atau A2 dari perusahaan atau bukti penghasilan lainnya untuk menghitung penghasilan neto. Jika mengalami kesulitan, wajib pajak dapat berkonsultasi dengan dokter pelayanan pajak atau KPP. Terima kasih. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu pada tahun 2020 kemarin juga ada pemalsuan faktur pajak lagi yang dilakukan salah satu wajib pajak. Pengadilan pun memberikan hukuman kurungan atau penjara selama 5,6 tahun serta membayar denda sebesar 20,5 miliar rupiah. Solusinya adalah kasus-kasus pemeriksaan pajak serupa bisa saja terjadi juga pada masyarakat yang masih sangat awam dengan hukum perpajakan. Oleh karena itu, pastikan untuk membuat laporan pajak, pembayaran pajak, dan kegiatan perpajakan lainnya dengan berhati-hati dan teliti. Kasus 3 yaitu kasus Angin Prayitno yang mencuat pada sekitar tanggal 27 Juni 2023. Saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengeluarkan surat penyelidikan atas pejabat pajak tersebut. Angin diduga menerima suap dan gratifikasi mencapai 50 miliar dari 3 perusahaan, yaitu PT Jakolin Baratama, PT Gunung Madu Plantation, dan PT Bank Pan Indonesia atau PANIN. Atas perbuatannya, Angin dinilai terbukti melanggar pasal 12B Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo 4 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Solusinya, ex-pejabat Ditjen Pajak Kemenko Angin Prayitno Aji dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Dalam perkara ini, Angin terjerat menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Angin Prayitno Aji dengan pidana denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Kata Hakim Ketua Pasal Hendri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 28 Agustus 2023.
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang ganti kepada Angin Prayitno Aji sebesar Rp3.737.500.000. Kasus 4, seorang wajib pajak memiliki penghasilan dari gaji sebagai karyawan sebesar $50.000 per tahun, pendapatan dari investasi sebesar $10.000, dan mendapatkan keuntungan dari penjualan saham sebesar $20.000 pada tahun 2020. Selain itu, dia memiliki beberapa pengurangan pajak yang dapat dia klaim, seperti biaya pendidikan dan bantuan amal. Solusinya adalah yang pertama membuat laporan pajak yang akurat dengan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, termasuk formulir W2 untuk gaji, formulir 1099 untuk pendapatan investasi, dan informasi tentang penjualan aset. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi pengurangan pajak yang dapat diklaim sebagai biaya pendidikan atau sumbangan amal untuk mengurangi jumlah penghasilan kena pajak. Yang ketiga, kita dapat menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan total setelah pengurangan pajak. Yang keempat, kita dapat menyusun dan mengajukan formulir pajak federal atau bisa disebut seperti formulir 1040 dan formulir pajak negara bagian jika berlaku sebelum batas waktu yang ditetapkan. Kasus 5, seorang wirausaha memiliki usaha kecil dalam bidang penjualan pakaian di tahun 2021. Namun, mereka memilih untuk melakukan tindakan penipuan pajak dengan cara membuat dokumen palsu yang menunjukkan tawaran yang tidak benar atau menginflasi biaya operasional mereka untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Solusinya ialah pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah penipuan pajak. Misalnya, penggunaan sistem komputerisasi dan analisis data dapat membantu mengidentifikasi pola penipuan pajak secara lebih efisien. Selain itu, pemerintah dapat meluncurkan platform online yang memungkinkan wirausaha untuk melaporkan pajak secara elektronik dengan lebih mudah dan akurat, sehingga mengurangi peluang untuk melakukan penipuan. Kesimpulan materi yang telah kita bahas yaitu, dalam sistem perpajakan suatu negara, subjek pajak memegang peranan krusial sebagai sumber pendapatan bagi individu. Subjek pajak mencakup berbagai entitas, mulai dari individu hingga badan usaha. Usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pendapatan atau transaksi yang mereka hasilkan. Identifikasi subjek pajak merupakan langkah awal dari proses perpajakan yang memungkinkan pemerintah untuk membayar pajak, tetapi juga melaporkan pendapatan atau transaksi mereka kepada otoritas pajak setempat. Hal ini penting untuk memastikan kebutuhan terhadap hukum dan peraturan perpajakan, serta untuk menjaga keseimbangan dalam sistem perpajakan.